Teman-teman tahu nggak? Manusia itu dalam sehari bisa mengeluarkan puluhan ribu kata. Tepatnya itu bisa 20.000 kata per hari, teman-teman. Dan teman-teman bisa tebak nggak kira-kira kata-kata yang keluar itu kira-kira kebanyakan kata-kata yang positif atau kata-kata yang negatif, teman-teman? Betul. Ya, kata-kata negatif itu lebih banyak keluar. Nah, jadi kita bisa sama-sama membayangkan ya, teman-teman ya. Manusia mengeluarkan puluhan ribu kata dan mayoritas dari kata-kata itu adalah kata-kata yang negatif, teman-teman. Itulah yang bisa membuat muncul yang namanya emosi-emosi negatif. Emosi seperti marah, membuat kita kesal, sedih, pusing, khawatir, depresi, anxiety, dan lain-lain. Dan emosi-emosi negatif seperti itu bisa membuat manusia melakukan hal yang seperti kejahatan, bisa pembunuhan, bullying, terus pelecehan, ya kan, perceraian, bunuh diri, dan lain-lain, teman-teman. Semua itu diakibatkan karena adanya emosi-emosi negatif yang ada di kepala kita dan kita tidak bisa mengontrol emosi-emosi negatif tersebut. Nah, teman-teman, di sini gue Andres Denny, gue bakal men-sharingkan ke teman-teman buku pertama. Ya, akhirnya buku pertama yang kita akan sama-sama bedah, teman-teman. Dan buku ini sangatlah bagus karena buku ini udah dari 2300 tahun silam atau 300 tahun sebelum Masehi, teman-teman. Dan sampai sekarang ilmunya itu masih relevan dan banyak orang-orang influencer, tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh besar itu mempelajari tentang ilmu ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya. Jadi buku yang akan gue bahas adalah Filosofi Teras, teman-teman. Nah, jadi pernah nggak mendengar teman-teman tentang sebuah ajaran filsafat yang bernama Stoicisme atau Stoikisme, Stoa ya, atau bahasa Indonesianya adalah Filosofi Teras. Menurut gue buku ini sangatlah menarik, teman-teman, karena di sini kita diajarkan gimana caranya untuk meraih hidup yang tenang, teman-teman. Dikala kita tuh hidup di dunia yang penuh dengan emosi-emosi negatif, kita dihadapkan dengan hal-hal yang membuat kita tuh emosi-emosi negatif, kita bisa menghandle-nya dengan cara yang sangat praktis, teman-teman, yaitu dengan mempelajari Stoicisme, teman-teman. Nah, Stoicisme dipelajari di buku ini dan kita akan bahas per bab, teman-teman, dan kita akan mulai dari bab pertama di buku ini. Nah, jadi teman-teman, buku ini dimulai dari bab pertama yang berjudul Survei Khawatir Nasional. Di situ membahas, teman-teman, bahwa kekhawatiran itu dialami oleh semua manusia tanpa memandang umur. Jadi mau dia remaja, ya kan, dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan udah lanjut usia, teman-teman, mereka tetap saja ada kekhawatiran dalam hidup mereka, which is itu adalah hal yang wajar ya, hal yang normal. Kita semua pasti pernah khawatir. Nah, tapi di situ membahas lebih detail lagi, teman-teman, the cost of worrying, karena banyak orang itu khawatir ya kan, seperti aduh gue takut nanti kalau misalnya anak muda tuh nilainya bagus atau enggak, ya kan, kuliah nanti bisa bagus atau enggak IPK-nya, terus nanti gue bisa dapat kerja atau enggak yang bagus, gue dapat gaji yang bagus atau enggak, gue bisa jadi orang kaya atau enggak, nanti gue kalau misalkan udah kerja gue bisa jadi orang kaya atau enggak, ya kan. Jadi banyak banget pikiran-pikiran seperti itu. Ternyata itu semua berbahaya, sekali lagi berbahaya, karena di bukunya lanjut ada topiknya adalah membahas tentang the cost of worrying, yang artinya adalah akibat dari kekhawatiran, teman-teman. Nah, the cost of worrying, teman-teman, itu membahas tentang 3 hal. Jadi pertama, dengan kita khawatir, dengan kita tidak mempelajari Stoicism, teman-teman, kita tuh bisa khawatir, dan khawatir bisa mengakibatkan, yang pertama, cost of worrying yang pertama adalah menghabiskan banyak energi. Ya, jadi teman-teman, kita tuh kalau misalkan ada emosi-emosi negatif, ya kan, yang membuat kita marah, membuat kita sedih, kesel, pusing, depresi, itu membuang energi kita. Kita tuh capek loh, teman-teman, kalau misalnya marah, ya kan. Bahkan kita bisa sampai kayak pusing banget, menghabis-habiskan energi kita, teman-teman. Yang tadinya misalkan kita ada pekerjaan, tapi kita ada berantem, ya kan, atau kita lagi ada kuliah nih, terus kita ada kayak masalah, ya kan, sama teman. Jadi kita menghabiskan energi dari emosi-emosi negatif yang ada, teman-teman. Kita tidak bisa kontrol, akhirnya energi kita habis. Yang kedua, the cost of worrying adalah menghabiskan waktu dan uang.
Of course teman-teman ya, kalau misalnya masalah itu bisa banget menghabiskan waktu. Kita berantem banyak ya kan, kita berselisih banyak ya kan, bertengkar banyak. Dan pastinya ada juga konflik-konflik banyak yang menghabiskan uang. Misalkan dari kekhawatiran mengakibatkan berantem, dan berantem itu mengakibatkan perceraian. Waduh, ya habis uang, habis waktu, habis uang. Terus yang ketiga adalah ini yang banyak orang itu sepelekan, teman-teman. Padahal ini sangatlah penting untuk kita sadari. Jadi dengan kita khawatir ada emosi-emosi negatif di kepala kita, di hati kita, itu bisa mengganggu kesehatan, teman-teman. Jadi gue tuh pernah belajar ya kan, cuman agak lupa detailnya. Jadi kayak kanker hati, kita kanker ginjal, terus sakit jantung, kayak stroke kayak gitu, itu tuh bisa diakibatkan bukan cuman dari genetik atau dari penyakit badan, tapi bisa diakibatkan dari perasaan yang kita alami atau emosi-emosi yang ada dalam kepala kita, teman-teman. Nah, jadi baik lagi, 3 hal itu ya kan mengingatkan kita bahwa kita tuh nggak boleh sepelein hal-hal kekhawatiran seperti itu. Emosi-emosi negatif itu kita tidak boleh abaikan, teman-teman. Makanya ditulislah buku filosofi teras, teman-teman. Ada filsafat yang bernama Stoicism, di mana kita itu bisa, tujuan dari Stoicism, kita bisa menghadapi, menghandle emosi-emosi negatif yang ada dalam di hidup kita atau di dunia, dan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang tenang, dan kita bisa damai, tentram, ya kan. Jadi ya kita itu bisa membuat kita happy juga pastinya, teman-teman. Ini buku pokoknya yang menarik ya kan, karena kenapa gue pilih buku ini pertama ya kan, karena ini isinya juga sangatlah praktis. Jadi nggak cuma teori, teman-teman bisa langsung praktikin di rumah. Jadi itu tadi, teman-teman, itu adalah bab pertama yang akan kita bahas, dan bab selanjutnya, teman-teman, itu akan lebih menarik. Banyak banget pengajaran-pengajaran tentang Stoicism ini yang mengajarkan kita tuh untuk benar-benar hidup tenang. Dan menurut gua orang-orang tuh wajib banget tahu buku ini. Oke, thank you banget teman-teman. Bab 1 sudah selesai, dan nanti kita akan ketemu lagi di bab-bab selanjutnya, teman-teman. Like kalau misalkan suka, dan di subscribe, dan jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan channel ini. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.